khusyuk. Hadirin dimohon tenang, acara akan segera dimulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Allah muliakan dan yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Fajrus Salam Al-Islami Abi Kyai Al-Haj Mu'ti Ali Abdul Ghani SPDI Hafizahullahu Ta'ala. Yang terhormat Bapak Kabid Disiplin dan Bahasa Al-Ustaz Haji Mukhtar Kusuma Atmajalsi. Yang terhormat Bapak Kabid Pendidikan dan Pengajaran Al-Ustaz Haji Mukhlis Setiawan SSI. Yang terhormat Al-Ustaz Budi Ashari LC selaku pengisi acara seminar, beserta seluruh guru-guru TNI Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah dan para santri dan santriyah yang mudah-mudahan berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kata, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai karunia dan nikmat kepada kita semua. Dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di dalam area yang penuh dengan barakah ini. Salawat berangkaikan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan adanya nuri Islam. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini hanyalah selaku pembawa acara yang insya Allah akan mengatur acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama, pembukaan, marilah kita buka acara seminar sejarah Islam dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Fajrus Salam kepada Abi Kyai Al-Haj Mu'ti Ali Abdul Ghani SPDI. Waktu dengan penuh kehormatan kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam al-qa'imi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbit bihi fu'adak. Wa qala aidha laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan laqad kana fi qasrin 'ibratun li ulil albab. Wa qala ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Anak sekalian yang berbahagia, akhus khusus yang sangat saya hormati dan dimuliakan Allah, Al-Mukarram Muhtaram Kyai Haji Budi Ashari hafizahullah ta'ala wa adam baqa'ah wa nafa'na bihi wa bi'um fid darin amin. Juga Al-Mukarram al-Mudarisin wal Mudarisat, guru TMI Talimatul Muallimin Al-Islamiyah Pesantren Darus Fajrus Salam, akhus khusus juga Kabid Disiplin dan Bahasa Ustaz Haji Mukhtar Kusuma LC, juga Kabid Pendidikan dan Pelajaran Pondok Pesantren Fajrus Salam Ustaz Haji Mukhlis Setiawan SSI hafizahumullah ta'ala wa baqahum. Anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari atau pagi menjelang siang ini walaupun cuaca agak mendung, telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Kyai Haji Budi Ashari hafizahullah ta'ala yang insyaallah nanti akan berikan bahkan jadi pemateri dalam seminar sejarah Islam di Pondok Pesantren
Fajrus Salam. Ini merupakan rangkaian kegiatan dari Tasyakur Milad, ini Pondok Pesantren Fajrus Salam yang ke-16 atau 2 minggu. Insyaallah hari ini puncaknya insyaallah. Kemarin tasyakur dan sekaligus peresmian aula ini oleh Wakil Gubernur Jawa Barat KJUU. Ya alhamdulillah berjalan lancar dan mudah-mudahan acara kita pada pagi ini pun berjalan lancar. Singkat saja karena mengingat waktu, yang sejatinya memang kita jam 10 tapi karena satu hal jadi mundur jam 11 insyaallah, tapi tidak ada masalah. Yang penting nanti kalian konsentrasi apa yang disampaikan oleh beliau, bisa dicerna dengan baik dan bisa mengambil pelajaran dengan sebaik-baiknya dan tentunya sebanyak-banyaknya. Sejarah ini penting karena dalam sebuah riwayat juga at-tarikh qad ta'udu nafsah. Sejarah kadang berulang, hanya para aktornya saja, para pelakunya yang berbeda. Nah, insyaallah Abi termasuk yang menyukai sejarah, kalian juga insyaallah nanti sama. Nah, ini kita hadirkan beliau karena beliau memang sudah sering muncul di televisi juga ya, dan sama-sama dari Timur Tengah. Ya, insyaallah nanti banyak hal yang akan beliau sampaikan. Ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya sejarah, diantaranya dalam surat Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul man nuthabbitu bihi fu'adak. Firman Allah, Muhammad, semua kisah-kisah Nabi dan para Rasul kami kisahkan kepada engkau, tiada lain untuk meneguhkan hatimu. Semua kisah Nabi dan Rasul kami kisahkan kepada engkau Muhammad, kata Allah, tiada lain untuk meneguhkan hatimu. Kemudian juga dalam surat Yusuf ayat 111 Allah juga menjelaskan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah mereka itu, kisah-kisah para nabi dan rasul, terdapat pelajaran bagi mereka yang berakal sehat. Nah, kemudian untuk kita juga ada dalam surat Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada nabi itu terdapat contoh ataupun uswah hasanah, ya, suri tauladan yang sangat mulia. Banyak lagi ayat-ayat, termasuk Allah bersumpah dengan masa. Ada apa? Para ulama kita mengambil kesimpulan bahwa ingat, di setiap masa itu ada peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, ya, dimana penting untuk kita ketahui, karena setiap masa ada peristiwa yang harus kita ambil, kita jadikan pelajaran, ya, sampai Allah bersumpah. Bahkan Syekh Yusuf Qardawi kalau tidak keliru pernah menyatakan, la yasul insan illa bi'arba't umur. Seseorang atau seorang tidak akan pernah baik kecuali dengan 4 perkara. Pertama, bil iman. Kedua, bil amal salihat. Yang ketiga, bitawasi bil haq. Yang keempat, bitawasi bil sabar. Nah, ini merupakan intisari daripada surat Al-Asr itu tadi. Insyaallah nanti untuk lebih jelasnya menurut waktu Al-Mukarram wal Mukarram Kiai Budi Asari akan menjelaskan panjang lebar insyaallah. Maka persiapkan pulpen, persiapkan buku, persiapkan hati, mata, dua kelopak mata kalian untuk betul-betul konsen, ya, memperhatikan apa yang disampaikan nanti. Demikian intinya Abi sangat mengapresiasi acara yang luar biasa ini, dan aku lakum ahlan salam ya Syekh Budi Asari atas kehadiran antum, dan diantara kesibukan antum telah meluangkan waktu untuk para santri-santri khususnya dan kami di sini umumnya di Pondok Pesantren Fajrus Salam. Namun nanti al-afu mungkin kami tidak bisa sampai akhir karena kebetulan nanti malam kita ada pengajian rutin bulanan untuk alumni Haramain. Ya, jadi 4 kitab yang kita kaji insyaallah. Jadi kita mempersiapkannya juga dan bergantian gitu. Kemudian ada satu hal juga yang kami harus ini kan. Jadi mungkin nanti setengah jam ke depan atau beberapa menit al-afu minkum. Ya, tapi insyaallah ada yang mewakili semuanya. Demikian, sekali lagi mohon maaf kepada antum bila penerima dari penempatan dan sebagainya banyak kekurangan. Ini bukan yang pertama dan terakhir kali, masih akan berulang-ulang lagi insyaallah untuk diskusi. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, seminar sejarah Islam dengan tema peran remaja dalam pentas sejarah Islam dalam rangka tasyakur 2 windu Pondok Pesantren Fajrus Salam.
kepada Al-Ustaz Budi Azhari LC waktu dengan penuh kehormatan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini sebagai rangkaian terakhir dari kegiatan tasyakur Milad Dua Windu, acara seminar sejarah Islam dengan tema peran remaja atau pemuda dalam peta sejarah Islam, sebentar lagi akan kita dengarkan, yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Budi Azhari LC. Beliau adalah pakar sejarah Islam dan sirah nabawiyah. Beliau lahiran di Tulung Agung 17 April 1975, dan beliau pada saat ini menjabat sebagai mudir atau pimpinan Ma'had Kutab Al-Fatih, ya, Ma'had Kutab Al-Fatih, dan beliau sering mengisi acara di Trans 7, acara Khalifah Trans 7. Jadi bagi yang pernah atau suka melihat acara Khalifah Trans 7, beliau sudah tidak asing lagi untuk diri kita. Nah, kenapa tema sejarah Islam, peran remaja atau pemuda dalam peta sejarah diangkat pada tema pagi hari ini? Karena seperti yang kita ketahui, baginda Rasulullah SAW itu didukung oleh sahabat-sahabat yang dulu ketika masuk Islamnya di usia remaja. Contoh, Ali bin Abi Thalib di usia 10 tahun, kemudian Thalhah bin Ubaidillah usia 14 tahun, Zubair bin Awam usia 15 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas usia 17 tahun, Sa'id bin Zaid usia 15 tahun, ya. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah usia 14 tahun. Nah, kemudian Zubair bin Awam, ya, usia 16 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW, keberhasilan beliau, ya, selain dari individu baginda Rasulullah SAW, juga didukung oleh para sahabat muda. Kemudian juga kita ketahui di antara sahabat ada Usamah bin Zaid yang di usia 18 tahun sudah menjadi komandan perang, baik itu diangkat oleh baginda Rasulullah SAW sebelum wafat, dan kemudian diteruskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menggantikan Rasulullah SAW. Kemudian juga kita mengenal Abdullah bin Abbas yang saat ditinggal oleh baginda Rasulullah SAW itu di usia 13 tahun, namun di usia 15 tahun beliau sudah menjadi penasehat Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian juga di kalangan tabi'in kita mengenal Muhammad Idris Asy-Syafi'i, juga di usia 13 tahun sudah menjadi ulama yang diperbolehkan memberikan fatwa di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian kesininya kita mengenal Muhammad Al-Fatih, di usia 18 tahun sudah diangkat menjadi raja, dan di usia 21 tahun sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Ini menunjukkan betapa luar biasanya para remaja, para pemuda pada saat itu, di usia yang masih, ya, seusia-usia antum semua, di usia remaja, usia muda, tapi sudah mencapai pencapaian yang sangat luar biasa. Nah, mungkin ini sangat jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Nah, mudah-mudahan dengan nanti apa yang disampaikan oleh pemateri kita, narasumber kita, ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, buat santri-santriah, bahwa begitu pentingnya peran remaja
atau pemuda dalam pentas sejarah Islam ini. Untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama menyimak, mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita Al-Ustadz Budi Arshari LC. Kepada beliau waktu dan kesempatan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa imamina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya alim. Amma ba'd. Saya bersyukur sekali pada Allah SWT dengan duduk bersama semua santri, teman-teman harapan Islam, generasi muda yang sudah lama ditunggu. Maka seriuslah, karena dunia hari ini menunggu karya kalian semuanya. Buat teman-teman alumni yang juga hari ini hadir, dan terkhusus para guru-guru kita, ayah-ayah kita di sini, para kiai, para tokoh kita semua di sini, masyayikh hafizakumullah, jazakumullah tamal jaza atas kesempatan yang berbahagia. Saya baru sadar tadi bincang sama beliau nih, ayah kita semua nih, bahwa kita pernah satu majelis bersama tahun 2001 di kota Riyadh, di ibu kota Saudi. Tadi beliau bincang, karena di kepala saya ada gambar beliau tapi saya lupa di mana saya sangat berkesan di kepala saya ini. Ternyata dulu kita, dari beliau bercerita, ngobrol tentang tahun 2001 beliau masih di Mekah, saya di Madinah. Jadi ini dua haromain ini misalnya. Waktu itu kita membuat ini pertama kali waktu itu Ustaz, karena Saudi itu dulu tidak boleh melakukan perjalanan dari kota ke kota karena izinnya sulit, nggak seperti hari ini. Alhamdulillah saat itu kedutaan Indonesia di Riyadh membuat sebuah kumpul bersama mahasiswa pelajar di berbagai kota di Saudi, dan saya ingat saya adalah moderator acara itu. Pembicaranya adalah bahkan ada yang sudah meninggal, Allah yarham, Dr. Mu'in, salah satu pembicaranya, dan beliau ini peserta yang paling aktif, paling garang kalau menyampaikan materi kan. Sampai pematerinya selesai nemui beliau dan menyampaikan bahwa literatur yang beliau baca belum dibaca oleh pematerinya. Ini Masya Allah ya. Ini guru kita, murabi kita, ayah kita ini Masya Allah, dan beliau lebih lama daripada saya karena beliau setidaknya 10 tahun di Mekah. Saya hanya ya mampir saja di Madinah ya. Baik, para ustadz-ustadzah semua, saya mohon izin ngobrol sama santri-santri ini, karena saya ini ustadz suka sekali kalau ngobrol sama anak muda ini, karena betul saya itu punya kesadaran sepenuh-penuhnya bahwa umat ini tidak akan bangkit kecuali bersama anak muda. Kalau itu teks Qur'ani, teks nubuah, dan itu teks kalimat para ulama kita, itu sudah mutlak. Makanya saya Ustadz punya tim di Al-Fatih itu hampir tidak ada yang tua. Saya termasuk yang paling tua. Ustadz. Ada satu lagi yang di atas saya, seusia antum persis, seusia antum dan saya, itu yang paling tua. Itu sisanya Masya Allah tim muda-muda. Se-Indonesia ini tim muda-muda Ustadz. Kenapa saya itu bukan tanpa resiko Ustadz? Anak-anak muda ini kan resikonya ada, pengalaman nggak banyak, ya kan, semangat tinggi, ya cerobohnya minta ampun.
Kan gitu, anak muda ya biasa, nggak masalah ya kan. Tapi peradaban ini, kebangkitan Islam dari sejak zaman perjuangan Rasulullah SAW tidak ada kecuali bersama anak muda. Ini adalah kalimat, saya ingin memulai dari kalimat Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Nanti silakan dibuka. Ketika beliau menafsirkan ayat dalam surat Al-Kahfi tentang kisah Ashabul Kahfi, Allah berfirman tentang mereka, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka Ashabul Kahfi itu fityah. Fityah antum tahu jamak dari kata fata. Itu muda tapi levelnya di bawah syabab, karena syabab pemuda juga tapi sudah lebih matang. Ini masih usia yang bahasa ini remaja, kurang lebih remaja. Bayangkan Allah harus menyebut kata mereka itu anak remaja-remaja, fityah, tapi mereka hebat. Amanu bi rabbihim, mereka beriman pada Rabbnya. Wazidnahum huda, dan kami tambahi kepada mereka petunjuk. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan begini kalimatnya, dan begitu pula perjuangan Rasulullah Muhammad SAW dikelilingi oleh anak-anak muda. Dan Imam Ibnu Katsir dari kisah Ashabul Kahfi ditarik jauh, karena kisah itu kan diturunkan untuk pelajaran buat Nabi Muhammad. Maka ternyata Nabi Muhammad SAW itu timnya tim muda semuanya. Itu yang membuat saya waktu itu penasaran untuk melihat langsung berapa umur mereka. Karena kalimat muda-muda itu kita suka nggak tahu, memang benar lebih muda. Bahkan kadang-kadang ada yang menghayalkan Abu Bakar itu lebih tua dari Nabi Muhammad, ya kan? Abu Bakar lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar itu lebih muda dari Nabi, padahal Abu Bakar itu mertuanya, betul ya? Siapa putri Abu Bakar yang jadi istri Nabi? Aisyah radhiyallahu anha, ya kan? Abu Bakar itu sang mertua lebih muda dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kisaran 2 tahun beda usianya, lebih muda dari Nabi. Dan itu yang Abu Bakar radhiyallahu anhu yang paling tua dari al-ashrah al-mubasysyarun bil jannah, 10 sahabat ring 1 Nabi yang oleh Nabi disebut dalam satu hadis 10-10-nya masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil jannah, Sa'ad fil jannah, dan seterusnya. 10 nama disebut. Dari 10 nama itu yang paling tua Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan itu pun lebih muda dari Nabi Muhammad. Jadi fix bahwa ring 1 Nabi lebih muda semua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang paling muda di antara 10? Gini, ada yang bisa nyebutin 10 nama enggak? Saya minta deh, 1 deh, santri angkat tangan. Boleh laki, boleh perempuan. Saya punya hadiah. Saya Afan, saya boleh kasih hadiah katanya. Saya punya hadiah luar biasa. Ini spesial, antum cari di toko nggak ada. Ya. Saya yang punya ini, betulan. Angkat tangan. 10 nama. 10 sahabat yang al-ashrah al-mubasysyarun bil jannah. Boleh, Ustaz? Ya. Ayo, angkat tangan. Saya punya hadiah untuk antum. Angkat tangan. Ini spesial buat antum, saya bawakan. Saya cerita sedikit Ustaz Afan, kenapa saya terlambat? Gara-gara ngambil itu. Gara-gara saya siapin hadiah. Hadiah itu saya letakkan di salah satu rumah, jadi saya mampir dulu, belok dulu, jadi agak lama. Silahkan santri-santri, ayo angkat tangan. Mic-nya boleh diantar ke sana, 1 mic ya, boleh ya, silahkan. 10 sahabat al-ashrah al-mubasysyarun bil jannah. Ayo bismillah. Kayaknya hadiahnya harus diambil hadiahnya. Ambil semua ke sini. Ya silakan. Cek. Ya silakan. Banin, angkat tangan. Banat. Tadi nama-namanya sudah saya singgung tadi di awal di mukadimah. Nama-nama dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, berikut usia-usianya. Tolong silakan diangkat tangannya. Siapa saja umum. Nah, taib. Ya, ini yang pakai kacamata. Silakan. Masya Allah. Taib, ahsan. Ahlan wa sahlan. Sebutkan nama dan kelas ya. Ahlan ayyuhal batal. Tafadhal. Berdiri. Nah, taib. Sebut nama dan kelas ya, biar saya kenal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama sahabatnya, nama saya Yardan Elgian dari kelas 2 TNI. Nama sahabat Nabi Muhammad SAW 10 yaitu Said bin Jaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Ubaidillah. Lanjut, tenang, Jangan diganggu. Antum hebat, lanjut. Abdullah bin Mas'ud. Ulang. Siapa? Abdul bin Mas'ud. Abdul bin Mas'ud gak masuk. Baru tujuh. Oke. Lanjut, hebat, antum hebat. Lanjut, Abdul bin Mas'ud diganti namanya, ganti yang lain. Ali bin Abi Thalib. Iya. Ali bin Abi Thalib. Nah, Dua lagi. dua lagi. Abdul bin Abbas. Nah, Abdul bin Abbas tidak masuk. Hebat. Beliau mengenal banyak nama sahabat, luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Iya, Bakar sini. Satu lagi. Satu lagi. Abu Ubaidillah. Ahlan. Barakallahu fikum. Masyaallah. Silakan. Maju sini. Sini maju ke depan. Ya, maju. Kelas 1. Kelas 2, Masya Allah. Masuk, naik. Dia, tahu dia. Allah barik. Ahlan, Masya Allah. Jazakallah khair. Ya, siapa ini? Ada kaos enggak? Ada. Baik, namanya siapa? Yardan Elgian. Siapa panggilannya? Yardan. Masya Allah. Dari mana aslinya? Citerep. Oh, orang sini nggak jauh. Jazakallah khair. Masya Allah, orang Citerep hebat ini. Saya punya hadiah buat antum. Ini isinya ada 3. Isinya ada 3. Nanti antum buka sendiri aja ya. Jazakallah khair. Terima. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Masya Allah. Luar biasa. Teman kalian baru kelas 2 tapi Masya Allah punya wawasan baik. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat Yardan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Fix ya bahwa di samping Rasul itu bahkan 10 orang yang dijamin masuk surga. Ring 1 Nabi itu kesemuanya anak muda. Tidak ada yang lebih tua dari Nabi usianya. Bahkan saat mereka masuk Islam, lihat saya kasih datanya. Perhatikan baik-baik, saya kasih datanya. Dengarkan baik-baik. Kita tahu Nabi Muhammad menjadi nabi diutus Allah di usia berapa? 40 tahun. Ya, Nabi dapat wahyu umur 40. Saat mereka ini masuk Islam, usia mereka tidak ada yang 40 tahun. Yang perhatikan, saya kasih umumnya. Yang berkepala 3, umurnya berkepala 3 orang. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. 3 orang ini. Abdurrahman pas usia 30. Hanya 3 orang ini yang berkepala 3. Bayangkan yang 7 semua di bawah kepala 3. Yang 7 itu ada di bawah kepala 3 usianya, dan mereka rata-rata di bawah mereka berkepala 2. Bahkan ada yang di bawah 20 tahun dan tidak 1 orang.
itu di bawah 20 tahun. Mereka setidaknya ada 5 orang di bawah 20 tahun. Bukan cuma Ali. Kalau Ali malah kita tahu, ya kan? Ali ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan umurnya 10 tahun, bahkan ada yang mengatakan baru 8 tahun. Baik, teman-teman dirahmati Allah. Sudah ya, ini datanya betapa inilah pemimpin umat di kemudian hari. Karena sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, merekalah pemimpin umat. Semua pemimpin umat. Bayangkan, milih presiden itu cuma ngobrol mereka saja nih. Jadi nggak perlu melibatkan banyak masyarakat, banyak umat, ya kan? Terus nanti saling hina, saling ejek, saling bully, caci maki, ya kan? Ngabisin anggaran besar, kemudian entah seperti apa jadinya pemimpinnya. Ini orang-orang hebat yang kekhilafahan saat itu khalifahnya dipilih dari mereka dan hanya oleh mereka. Terutama setelah zaman Umar meninggal. Jadi teman-teman dirahmati Allah. Jadi dari mulai awal dakwah Nabi tadi dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala sudah menyampaikan bahwa dakwah Nabi Muhammad pun yang mengelilingi anak-anak muda. Sebenarnya ada kalimat tambahan, tapi nggak enak kalimat tambahan ini dari Imam Ibnu Katsir. Buntutnya ada. Beliau mengatakan, dan orang-orang tua Quraisy yang melawan Nabi itu rata-rata mati kafir. Rata-rata mati kafir. Yang selamat cuma siapa? Abu Sufyan. Hanya Abu Sufyan. Yang lain nggak ada yang selamat. Yang usia level tinggi ya, bukan yang bawahnya. Yang level tinggi yang selamat hanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi teman-teman, itu sudah sunatullahnya, bahwa kalau mau hebat ke depan, mau hebat, serahkan ke anak muda, serahkan ke anak-anak muda. Dan itu selalu menjadi cara yang dipakai oleh pemimpin-pemimpin Islam berikutnya. Selalu mereka ambil anak-anak muda. Tentu bukan sembarang anak muda, ya kan? Bukan anak muda yang kalian jumpai menjijikkan di medsos itu, tentu bukan. Tentu bukan. Pasti anak muda hebat-hebat. Seperti kalian ini, ya, yang mengerti syariat Allah, yang menghafal kitabullah, yang mengenal Rasulnya, yang mengerti bahwa umat ini perlu kebaikan, seperti kalian ini. Maka jangan berhenti belajarnya, teruskan, jangan kenal lelah. Usia muda begini gak kembali. Itulah mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi secara lafadz dalam Mu'jamul Kabir At-Tabrani. Rasul menyampaikan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an ilmihi fima amila bih. Kaki seorang hamba di hari kiamat tidak bergeser sampai ditanya 4 hal. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa? 1. Yang kedua, tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa? Yang ketiga, tentang hartanya, didapat dari mana dan dikeluarkan untuk apa? Dan yang keempat, tentang ilmunya, diamalkan untuk apa? 4 hal itu akan ditanya. Lihat, ada sangat spesial. Allah bertanya tentang masa muda, padahal sebenarnya kalau ditanya tentang umur pun cukup. Masa muda kan bagian dari umur, tapi ternyata tidak. Allah khususkan tentang masa muda karena di masa muda itulah puncak dari semua capaian hidup manusia. Kalau rusak, kerusakannya dahsyat. Kalau baik, kebaikannya juga dahsyat. Hari ini saya ingin bertutur tentang kebaikan supaya menjadi motivasi buat kita, dan siapa tahu menjadi program-program yang baik untuk teman-teman semua selama nyantri di sini dan selanjutnya nanti. Teman-teman baik dirahmati Allah, kalian punya PR nanti. PR-nya cari kisah-kisah anak muda dalam Quran. Ya, ini gampang nih. Cari kisah-kisah anak muda dalam Quran, terus dikaji satu-satu, akan menjadi inspirasi, motivasi, petunjuk. Karena Quran petunjuk. Tadi ayah kita, murabbi kita sudah menyampaikan bahwa beliau sudah sampaikan
bahwa bagaimana kisah-kisah tadi anak-anak muda, bagaimana anak-anak muda itu ya di dalam begitu pentingnya di dalam peradaban Islam ini, dan Quran menyampaikan itu. Al-Quran menyampaikan itu. Saya berikan tambahan, teman-teman. Anak-anak muda dalam Quran, kisah-kisah anak muda dalam Quran, kita akan jumpai banyak. Saya kasih coba beberapa contoh. Ashabul Kahfi tadi anak muda, betul ya? Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ibrahim alaihissalam waktu sendirian menghancurkan dengan sangat berani patung-patung yang disembah oleh masyarakat itu, Allah menyebut fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Fatan, anak muda, namanya Ibrahim. Jadi Ibrahim waktu menghancurkan itu belum menjadi orang, belum, dia menjadi anak muda, masih anak muda. Ini bahaya ini, saat anak muda ini kalau diceramain gini gak lama keluar nyari patung, dihancurin patung itu. Tapi itu tauhid tinggi seorang Ibrahim alaihissalam. Kalau teman-teman buka surat Al-Kahfi saja, itu masih ada kata fata lagi. Kata fata ini spesial buat kalian di sini karena ini bicara tentang menuntut ilmu. Tentang menuntut ilmu. Oke, nanti saya bacakan nanti. Tapi dalam Al-Qur'anul Karim, dalam Al-Qur'an secara umum, baik pemuda itu laki-laki ataupun perempuan, ada dalam Quran disebut pemuda perempuan, ada. Lihat hebatnya wanita ini dalam Al-Quranul Karim. Kalau kalian baca Al-Quran tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam, Allah menyebutkan tentang wanita-wanita yang berjasa di kehidupan Musa, wanita-wanita yang luar biasa. Nanti buka surat Al-Qasas, buka surat Toha ya, Toha surat Al-Qasas, buka dan nanti silahkan dibaca, terutama nanti yang di dalam surat Toha, baca tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang para wanita yang memiliki jasa sampai lahirnya seorang nabi hebat, Musa alaihissalam. Salah satunya siapa? Saudarinya Musa. Saudari Musa masih muda sekali, tapi dia punya tugas yang memerlukan kecerdikan, kecerdasan, keahlian, hati-hati, dan sangat bahaya, dan dituntaskan dengan sangat baik. Saudarinya Musa, silakan dipelajari semua. Ini cuma pintu-pintu pembukanya. Saya bisa simpulkan, teman-teman, nanti kesimpulan ini boleh dikoreksi, boleh dicek ulang segala macam, bahwa Al-Quranul Karim ketika mengisahkan anak muda itu selalu positif, selalu positif. Anak muda selalu positif. Agar apa? Agar ini menjadi ruh di umat ini, bahwa anak muda itu harus dipandang dengan pandangan yang positif, karena mereka memang orang-orang hebat asal terdidik dengan baik. Positif, sekalinya negatif Allah tidak munculkan, Allah gabung dengan yang positif. Yang mana itu dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf kita tahu kisah Yusuf alaihissalam. Yusuf nanti dengan tertuduh di penjara. Yusuf sendiri masih muda tapi orang mulia di penjara. Allah berfirman, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, dan masuklah ke dalam penjara bersama Yusuf fatayan, dua anak muda. Dalam tafsir dijelaskan siapa yang dipenjara dua anak muda ini. Yang satu pemberi minum raja, yang satu pemberi makanan raja, jadi pelayan raja dua-duanya. Dan terbukti bahwa si makanan dan minum raja ini ada racunnya, karena tidak tahu siapa yang salah di antara kedua pelayan ini, siapa yang membubuhkan, yang memberikan racun ke dalam makanan minuman raja. Makanya ditangkap dulu dua-duanya sampai nanti jelas siapa yang salah. Dan itu nanti kisah berikutnya bisa dibaca. Jadi dua anak muda itu yang salah cuma satu. Ini tidak baik, karena tidak baik Allah gabungkan sekalian. Ini yang satu baik,
yang satu tidak baik. Begitu cara Al-Quran bertutur. Karena itu gambaran Al-Quran, maka ternyata kehidupan Nabiullah Muhammad SAW dikelilingi anak-anak muda dengan semua kehebatannya, semua hal. Coba lihat umpamanya tadi sudah kita bahas ring satu Nabi, semua anak-anak muda, muda-muda semuanya. Setelah itu Nabi SAW mendidik anak-anak muda yang justru nanti mereka lebih hebat dari bapaknya, lebih hebat dari bapaknya. Teman-teman, ilmu Islam yang sekarang kita pelajari ini sampai ke kita itu melalui jalur sahabat-sahabat muda semua. Yuk kita lihat, ilmu itu dulu sebenarnya, ilmu itu induknya sebenarnya hanya Al-Quran, dan induk ilmu juga adalah hadis Nabi. Makanya nanti semua ilmu yang lain turun dari hadis, ilmu tafsir, ilmu tajwid, bahkan ilmu qiraat, ilmu sejarah, ilmu apapun. Kalau ingin melihat, buka umpamanya Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, kita akan melihat ada banyak bab di sana tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang sejarah, tentang tafsir, tentang qiraat, tentang segala macam. Artinya ilmu induk, ini hadis adalah ilmu induk. Ini hadis ini, Quran ini sampai ke kita sekarang itu melalui jalur sahabat-sahabat muda. Coba lihat ya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau Ali masih muda, kita nggak masukkan. Ini Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini 3 sahabat senior, orang paling dekat dengan Nabi, 3 orang terbaik setelah Rasulnya. Lihat ini, 3 orang ini, teman-teman, 3 orang ini, mereka kalau dikumpulkan jumlah riwayatnya kalau dikumpulkan tidak bisa menyaingi 1 anak mereka jumlah riwayatnya. Teman-teman, ada yang tahu tidak siapa orang yang paling banyak periwayatan hadisnya di umat ini dari kalangan sahabat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Abu Hurairah. Berapa jumlah periwayatannya? Nah, kalau ada yang tahu saya kasih hadiah, betulan. Masih ada hadiahnya. Ada yang tahu? Abu Hurairah kita tahu. Boleh ada yang tahu? Boleh diangkat tangannya. Angkat tangan. Angkat tangan. Enggak ada. Boleh angkat tangan, boleh. Angkat tangan. Akhwat boleh, ikhwan boleh ya. Fadl. Enggak ada yang tahu. Oke, emang agak susah. Saya turunkan pertanyaan saya. Perhatikan baik-baik. Angkat tangan ya. Tentang Abu Hurairah. Saya mau tahu siapa nama aslinya. Angkat tangan. Angkat tangan. Di Putri. Ahlan, di belakang ada di mana, Ustaz? Hah? Ya belakang katanya di mana? Putri. Mana? Hah? Siti Sophia katanya. Oh ini. Ya akhwat, Ustaz. Boleh, akhwat boleh. Masya Allah, silakan. Yang mana, Ustaz? Boleh mic-nya dikasih sebentar, Ustaz. Mic-nya kasih. Pak Dede. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia dari kelas 5 Regula. Dari kelas berapa? Kelas 5. Masya Allah, tabarakallah. Silakan. Nama asli dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Saya enggak terjelas. Ulang. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Tepat sekali. Hadiahnya dari sini mau diambil sekarang? Nanti, oke. Baik. Nanti diambil dari sini ya. Hah? Baik. Ya nanti ke sini. Jazakillah khairan. Baik, teman-teman. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi.
meriwayatkan 5.374 hadis dalam catatan para ulama. 5.374 hadis. Dan itu yang disebut dengan rawiyatul Islam. Ini perawi hadis terbanyak. Dan usia Abu Hurairah masih muda. Masih muda. Abu Hurairah itu usia masih muda. Ya. Di bawah itu usianya anaknya Umar sendiri, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar lihat meriwayatkan hadis lebih banyak dari kumpulan periwayatannya Abu Bakar, Umar, Utsman. Abdullah bin Umar sendiri meriwayatkan hadis 2.630 hadis. 2.630 hadis. Luar biasa. Putrinya Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha. Ini wanita paling cerdas di umat ini. Beliau meriwayatkan 2.210 hadis. Jauh lebih banyak daripada bapaknya. Dan kita semua tahu usianya. Abdullah bin Umar, teman-teman, ini lihat, ada sahabat yang seumuran. Waktu Rasul wafat, usia mereka kurang lebih baru 21 tahun. Kurang lebih. Oke? Ini seumuran nih. Lihatin, seumuran. Abdullah bin Umar. Ya. Zaid bin Thabit. Lihat. Abu Sa'id Al-Khudri. Anas bin Malik, lebih muda sedikit, sekitar 20 tahun. Anas bin Malik. Jadi mereka seusia. Dan ini semua orang-orang hebat. Nanti yang di bawah mereka ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul wafat umurnya baru 13 tahun. Oke. Teman-teman, itulah orang-orang hebat di umat ini. Ilmu itu sampai ke kita lewat jalur anak-anak muda. Ilmunya Allah dan Rasulnya itu sampai kepada kita yang kita pelajari hari ini. Yang membangkitkan peradaban dunia itu ternyata jalurnya adalah sahabat-sahabat muda. Ya, sehebat tadi itu. Ini luar biasa. Untuk itulah teman-teman, ayo belajar, karena sunnatullahnya ilmu lewat jalur anak muda. Ayo lewat antum-antum ini ilmu nih. Jadi antum harus menjadi tempat yang terbaik untuk masyarakat ini mengambil ilmunya Allah dan Rasulnya. Dan tadi kalau kita lihat tadi itu, kalau kita lihat tadi bagaimana ilmu itu berpusar di anak-anak muda itu, dan dari mereka lah sampai ilmu itu pada kita. Kita akan melihat keajaiban-keajaibannya lebih detail. Mari saya tunjukkan sekaligus menyampaikan tentang karya. Apa karya mereka yang hebat itu? Lihatlah umpamanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kita semua mengenal sebagai salah satu penulis wahyu. Teman-teman kalau ingin tahu kehebatan penulis wahyu, itu bukan cuma masalah nulis, bukan cuma masalah wahyu yang memang luar biasa. Nulis saja, nulis zaman itu tidak semua orang bisa. Nulis tidak semua orang bisa. Antum tahu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit pertama kali ketemu Nabi di Madinah, Nabi hijrah, karena Zaid bin Thabit orang asli Madinah. Nabi SAW waktu hijrah ke Madinah ketemu Nabi ketemu dengan anak muda. Bayangkan waktu Nabi hijrah bertemu dengan anak muda umur 11 tahun. Waktu itu Zaid umur 11 tahun. Nabi kagum dengan kelihatan cerdas anak muda ini 11 tahun ini. Begitu cerdas, Nabi SAW memberikan challenge. Nah, ini challenge saat. Anak muda senang challenge hari ini saat. Saya kasih challenge antum. Antum bisa hebat. Ini challenge. Nabi kasih challenge. Ini memang ustaz-ustaz kita ini harus banyak ngasih challenge ke anak muda. Anak muda jangan dikasih pekerjaan kecil saat. Itu tidur nanti mereka, karena terlalu sederhana. Selesai dengan cara mudah. Kasih mereka challenge. Ini saya kasih challenge, tantangan buat antum. Seperti Nabi SAW memberi tantangan pada anak muda 11 tahun, Zaid bin Thabit, yang baru ditemuinya oleh Nabi SAW. Nabi membaca anak ini hebat. Nabi berkata, lihat, perhatikan, kata Nabi kepada Zaid, pada anak kecil ini, dengarkan usia dialognya. Rasul waktu dialog itu umur berapa? 53 tahun.
Ustaz-ustaz kita belum ada yang 53 tahun. Ya kan, Masya Allah. Ini masih dekat usia sama antum, ya kan? Beliau ini 53 tahun dialog dengan anak 11 tahun. Ini pemimpin umat betul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya pada Zaid, "Atuhsinus Suryaniyah?" Apa kamu punya kemampuan bahasa Suryaniyah yang baik? Bahasa Suryaniyah adalah bahasa yang dipakai masyarakat Yahudi saat itu. Masyarakat Yahudi saat itu. Karena kita tahu di Madinah ada masyarakat Yahudi di pinggirannya. Di Mekah tidak ada, tapi di Madinah ada masyarakat Yahudi. Zaid mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Nabi mengatakan, "Pelajarilah bahasa Suryaniyah karena saya tidak merasa aman dengan tulisan-tulisan mereka." Lihat, ini teman-teman konsep dari dulu sampai hari ini. Yahudi itu menyembunyikan semua hal di tulisan mereka, semua hal, ya. Makanya saya antusias betul ketika ada sebuah buku, Ustadz ini bagus, kalau antum coba cari, mungkin antum sudah baca. Ini diteliti oleh ilmuwan Al-Azhar Mesir, seingat saya. Mereka itu meneliti tentang konsep pendidikan di Israel. Kenapa saya perlu tahu itu? Dan saya sudah baca bukunya. Kenapa saya perlu tahu itu? Karena pasti mereka menyembunyikan yang tidak diungkapkan di permukaan di dunia ini. Dari situ saya tahu bahwa seluruh bangsa dirusak oleh mereka, tapi mereka hidup dengan gaya mereka sendiri. Mereka masih sangat baik. Anak-anak kecil wajib mempelajari dan membaca rutin kitab Talmud mereka, kitab suci mereka. Bahkan mereka mencoba menghafalnya. Mereka wajib lakukan itu. Jangan dipikir yang punya pesantren hanya muslimin. Yahudi itu sampai sekarang, Zionis itu punya pesantren. Saya pernah jalan kaki keluar dari gerbang Masjidil Aqsa, kemudian berhenti ngobrol dengan bapak tua dari Palestina yang punya toko kecil, dan itu dia sudah diintimidasi oleh Zionis untuk menjual rumah kecilnya itu dengan harga yang sangat mahal, tapi dia pertahankan dengan semua intimidasinya. Ternyata di atas rumahnya itu ada berisik. Saya tanya, apa yang di atas ini? Ternyata yang di atas itu adalah midros. Kata midros ada dalam Sahih Bukhari. Al-midros. Al-midros itu adalah tempat orang-orang Yahudi zaman Nabi mengajarkan kitab suci ke anak-anak mereka. Ada yang mengatakan dari kata midros lah diambil kata madrasah. Gitu. Ada salah satu tulisan tentang hal itu. Walaupun nanti seakar kata dengan bahasa Arab kata daros artinya belajar, atau dars artinya tuntas, selesai. Baik. Tidak lama setelah saya ngobrol dengan beliau itu turun. Ternyata Masya Allah, anak usia SD dikawal oleh gurunya dengan penampilan ibadah yang luar biasa. Rambut yang digulung-gulung nih, panjang di sini kanan kiri. Kemudian mereka pakai topinya dengan di sini kecil nih. Kemudian mereka ikat-ikat tali di sini. Itu semua peribadatan. Ada tali diikat di sini. Kemudian mereka jalan dikawal oleh gurunya. Mereka punya pesantren. Hari ini bayangkan ya, hari ini orang mempelajari menghafal Al-Qur'anul Karim itu bisa dilecehkan, tapi alhamdulillah hari ini sudah hidup lagi. Ya, zaman-zaman dulu saya kecil itu, waduh, itu kalau jangankan menghafal Quran, itu kalau nyantri saja, wah itu negatif, rendah itu. Yahudi mendidik anak-anak mereka di pesantren-pesantren mereka. Wajib membaca kitab suci, menghafal kitab suci dan seterusnya. Keyakinan yang mereka bangun luar biasa. Itu pendidikan di mereka. Jadi selalu mereka menggunakan itu. Belum lagi tentang bagaimana mereka menyembunyikan banyak hal di tulisan-tulisan mereka. Maka saya usul, Kiai, boleh nggak saya usul ini? Di sini bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke. Boleh nggak saya usul satu bahasa lagi? Pelajari bahasa Ibrani, Ustaz. Itu bukan pesan Budi Azhari, pesan nabimu.
Karena Nabi mengatakan saya tidak aman dengan tulisan mereka. Wallahi sampai hari ini mereka menyembunyikan itu. Saya sedang nyari guru bahasa Ibrani, Ustaz. Saya sudah perintahkan sejak 1 semester lalu, cari orang yang ahli bahasa Ibrani, saya mau taruh di pesantren saya. Sini, ajarkan bahasa Ibrani pada anak-anak kami. Bahasa Inggris, bahasa Arab oke, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, Ustaz. Karena memang kita akan bisa menggali langsung dari tulisan mereka. Dan itu perintah Rasul. Nabi bertemu Zaid umur 11 tahun, Nabi bilang tadi kalimatnya, "Atuhsin Suryan?" Ya, katanya tidak ya Rasulullah. Saya minta kamu belajar karena saya tidak merasa aman dengan tulisan mereka. Akhirnya Zaid belajar. Teman-teman, tahukah berapa lama Zaid belajar menuntaskan bahasa Suryaniyah, bahasa Yahudi? Dan itu bahasa asing karena bahasanya Zaid bahasa Arab. Bahasa Arab. Ada 2 riwayat yang pernah saya jumpai. Dalam satu riwayat Zaid mengatakan, tidaklah berlalu 15 hari kecuali saya sudah ahli. Dalam satu riwayat lain 17 hari, kurang dari 17 hari, mungkin 15 hari itu. Setengah bulan belajar bahasa asing. Gimana Ustaz? Itu anak muda dalam Islam. Challenge dituntaskan oleh anak-anak muda Islam. Oke ya? Kita buat challenge peradaban di sini. Anak-anak muda, challenge peradaban. Belajar apapun, nggak usah lama-lama. Belajar bahasa kita emang kelamaan kita nih belajar. Kayaknya harus dirombak kurikulum kita emang. Belajar bahasa Arab bertahun-tahun, bahasa Inggris bertahun-tahun. Ahli juga nggak terlalu ya kan? Ya, ada masalah serius di kita. Lihat anak muda 11 tahun, 11 tahun belajar bahasa asing hanya setengah bulan. Oke teman-teman, tahukah kita siapa Zaid bin Thabit di kemudian hari? Itu puncak ilmu di Madinah. Nanti sepeninggal Rasul, teman-teman, sepeninggal Rasul itu ada empat madrasah paling besar di dunia yang mengajarkan ilmu Islam. Ini madarisus sahabah, madrasah-madrasahnya para sahabat Nabi yang mereka mendidik masyarakat di berbagai negeri. Tapi ada 4 yang terkenal. 1 madrasah di Madinah. Orang tertingginya adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah madrasah di Mekah. Orang tertingginya siapa kira-kira? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Mekah sampai ke Taif dan sekitarnya. Kemudian di negeri Syam ada madrasah negeri Syam. Siapa orang tertinggi dari sisi ilmu? Anak muda, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal itu teman-teman, waktu meninggal saja umurnya baru 34 tahun. Itu orang yang oleh Nabi disebut sebagai a'lamun nas bil halali wal haram. Orang yang paling alim dalam masalah halal dan haram itu Mu'adz bin Jabal. Jadi kalau mau nanya ini halal ini haram secara ilmu itu gak gampang. Itu seluruh ilmu fikih itu. Itu adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Waktu meninggal di masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu umur beliau baru 34 tahun. Lihat karya besar anak-anak muda. Satu lagi adalah madrasah di negeri Irak, Persia, di negeri Irak tepatnya. Orang tertingginya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini pelajaran mahal buat kita. Abdullah bin Mas'ud, teman-teman perhatikan saya. Abdullah bin Mas'ud hebat buat kalian ya, supaya kalian bangkit. Abdullah bin Mas'ud itu anak muda, ketemu Nabi di Mekah, masih muda banget ya, gembala kambing, miskin banget miskinnya, fisiknya itu nggak standar Arab, kecil, fisiknya kecil. Abdullah bin Mas'ud itu fisiknya kecil. Nanti sampai dewasa fisiknya nggak tumbuh deh, nggak seperti orang Arab. Makanya nanti di peristiwa perang Uhud, Nabi pernah marah kepada para sahabat. Gara-garanya tersingkap celana atau kainnya Abdullah bin Mas'ud, betisnya kecil, karena memang posturnya kecil beliau itu. Orang pada tertawa, Nabi marah. Nabi mengatakan, demi Allah, betisnya Abdullah bin Mas'ud nanti di surga lebih besar, lebih berat daripada gunung Uhud ini. Kehebatan Abdullah bin Mas'ud, maksudnya adalah kemuliaannya. Itu orang besar, itu
Itu dia menggembala kambing, miskin, orang biasa, karena beliau bukan Quraisy. Abdul Mas'ud itu dari suku Bani Hudzail. Bani Hudzail, Al-Hudali. Al-Hudali itu banyak di sekitar Jeddah dan sekitarnya. Kalau hari ini itu masyarakat yang dikenali sampai hari ini, dikenali dengan kefasihan bahasa Arabnya sampai hari ini. Saya pernah ngetes sopir, Ustaz. Saya pernah sendirian dari Jeddah ke Mekah waktu itu. Belum lama, mungkin sebelum pandemi. Saya ngobrol sama sopirnya karena sudah malam, takutnya ngantuk sopirnya. Saya ajak ngobrol dari bandara itu ke Mekah. Ngobrol-ngobrol, ternyata Al-Hudali sopirnya. Keren ini. Saya ingat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya bilang, antum kenal siapa dari kalangan sahabat Al-Hudali? Dia dengan bangga bilang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya bilang, tapi ingat, bangga nggak cukup. Saya mau ngetes antum. Wah, ini kan kurang ajar suruh aja. Lihat, dia bilang Al-Hudali, suku Bani Hudzail, dikenal dengan kefasihan bahasa. Dan kefasihan bahasa. Imam Syafi'i rahimahullah taala itu juga ulama besar, usia muda-muda, betul kan? Ayo kita semua tahu. Kita tahu 7 tahun hafal Quran 30 juz. Challenge berikut buat antum. 10 tahun hafal kitab hadis Muwatta 7.000 riwayat. Challenge buat antum juga. Oke? Ya terserah mau selesai kapan, tapi lakukan. Imam Syafi'i dikenal juga sebagai seorang penyair hebat. Makanya Diwan Syafi'i, syair-syair beliau itu luar biasa indahnya, karena gabungan antara keindahan sastra dan kedalaman ilmu Allah SWT. Itu luar biasa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya bahasa seindah itu dikarenakan dulu oleh bundanya dititipkan di Bani Hudzail, sukunya Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena min afsahil Arab, ini Arab yang paling fasih. Di antara Arab yang paling fasih adalah Bani Hudzail. Abdullah bin Mas'ud itu Al-Hudali, bukan Quraisy, tapi Masya Allah tabarakallah, anak muda, miskin, bukan siapa-siapa, fisiknya aja nggak standar, tapi begitu belajar Islam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah yang menghasilkan orang besar dalam sejarah Islam. Saya ingat teman-teman tahu kan, di dalam ilmu fikih ada 4 madhab. Ilmu fikih ada 4 madhab, betul? Madhab, saya mesti punya hadiah, Ustaz. Boleh angkat tangan? Pertanyaan saya 2. 4 madhab ya? 4 madhab. Saya minta sebutkan madhabnya, 4-4-nya namanya. Dan yang satu saya cuma minta, boleh nggak saya minta sebutkan nama negeri tumbuhnya, negeri awal dia tumbuh, dia besar. Boleh ya? Ya 4, gampang kok. Madhab ini negerinya ini, madhab ini negeri ini. Angkat tangan. Ada yang tahu? Ya, maksudnya Abu Hanifah itu dari negeri mana? Malik bin Anas dari negeri mana? Muhammad Idris Asy-Syafi'i dari negeri mana? Ahmad bin Hambal dari negeri mana? Gitu. Asalnya, asal tumbuhnya, asal daerahnya, asal negaranya. Silakan, yang ini hadiahnya nih masih ada. Masih ada. Saya dua masih... lagi. Oh, 2 lagi. Ya, dua lagi. Tadi ya, 1 sudah. 2 lagi. Boleh? Boleh. Silakan. Laki boleh, perempuan boleh. Tadi sudah 1-1. Atau sulit? Yang sulit negerinya ya. Yang sulit negerinya. Semampunya deh. Minimal sebut nama 4 madhabnya. Angkat 4 tangan. madhab. Negerinya nanti saya bantu. Syaratnya hadiahnya bagi juga semua sama dia. Sebutkan 4 madhab. 4 madhabnya. Madhab apa saja? Ada yang angkat tangan, Ustaz. Ikhwan ya, juga ada. Ikhwan. Ada Ikhwan, ada, silakan. Maju ke depan. Maju ke depan, kasih mic. Ke depan, kasih mic yang jelas ya, namanya, silakan. Langsung berdiri cepat.
Ya. Sebutkan nama kelas langsung ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama? Nama saya Muhammad Hanan Baidowi dari kelas 4 TMI. Allah, masya Allah. Fadal, fadal. Ya, yang 4 mazhab itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Syafi'i, Hanafi, terus 2 lagi? Hambali, Maliki. Hambali, Maliki. Antum tahu kotanya enggak? Kota pertama tumbuhnya? Enggak tahu. Oke. 1 lagi. Tahu tidak antum urutkan dari yang paling tua? Mazhab yang paling tua. Dari 4 nih yang antum sebut tadi itu, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, sebutkan yang paling tua. Mazhab paling tua ya. Berurutan madhabnya dari madhab yang paling nomor 1 yang paling tua, nomor 2 bawahnya begitu sampai paling muda. Boleh? Yang pertama kalau nggak salah Hanafi. Yang pertama Hanafi. Ahsan. Bagus, lanjut. Kedua Hambali. Yang kedua? Hambali. Lah, Hambali letakkan paling bawah. Maliki. Oke, paling muda. Apa yang kedua? Maliki. Maliki. Maka otomatis yang ketiga adalah Syafi'i. Asy-Syafi'i. Barakallahu fikum. Antum mau ambil sekarang atau nanti? Sekarang aja. Sekarang aja. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Masuk, maju. Asli dari Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Timur mana? Cibubur. Saya orang Jakarta Timur. Asli Jakarta Timur. Barakallahu fikum. Diterima hadiahnya? Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu fikum. Asyhadu. Hayakallah. Silakan. Barakallahu fikum. Baik. Saya punya hadiah 1 lagi. Kayaknya masih ada 1 lagi ya, 1 lagi. Jatahnya akhwat berarti 1 lagi. Lanjut sedikit lagi teman-teman, sudah mau jam 12. Lihat, teman-teman, baikkan. Teman kita sudah menyampaikan bahwa madhab paling tua di madhab fikih madhab Hanafi. Tahukah antum madhab Hanafi itu hadir dari negeri Irak, kota Kufah, dan Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Marzuban, beliau itu hanya cicit dari murid, jadi hanya cicit muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Paham ya? Lihat hebatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di negeri Irak. Itu anak-anak muda semua. Yang sebut tadi namanya semua anak muda. Yang paling tua hanya Abdullah bin Mas'ud, tapi gak tua sekali. Siapa tadi? 4 orang? 4 madrasah? Atau saya jadiin pertanyaan deh terakhir. Ada 1 lagi hadiah buat akhwat tapi. 4 madrasah dengan guru besarnya. Yang angkat tangan depan siapa nih? Yang paling depan nih duluan tadi. Boleh Ustaz? Berdiri. Iya, ahsan, jazakillah khairan, masyaallah. Ya. Ini saya berdiri, ya. Berdiri. Ya, silakan yang ini nih. Ya, betul ya itu. Iya. Yang pakai masker. Oke. Boleh namanya dan kelasnya ya. 4 madrasah sahabat dengan guru besar yang paling terkenalnya. Silakan. Adek, dibuka aja maskernya. Dibuka biar jelas itu ya. Maskernya minta dibuka loh Ustaz. Ya. Fadhali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 1 reguler Rafi Kalbarida. Kelas 1. Masya Allah, tabarakallah. Kelas 1. Masya Allah. Ayo silakan. 4. Sebutkan 1. Zain bin Sabit dari Madinah. Zaid bin Sabit Madinah. Lanjut. Abdullah bin Abbas Mekah. Abdullah bin Abbas Mekah. Muan bin Jabal Syam. Muad bin Jabal Syam. Abdullah bin Mas'ud Irak. Abdullah bin Mas'ud Irak. Ahsan, Masya Allah, barakallahu. Baik. Terima kasih. Nanti sekalian diambil teman-temannya ya. Jazakillah khairan. Teman-teman baik yang dirahmati Allah. Ini sudah jam 12. Saya berikan sebagai penutup beberapa hal. Jadi teman-teman, bahkan sejarah madhab fikih pun itu yang mengawal semua anak muda. Tadi 4 nama yang disebutkan barusan itu semua anak muda.
semua muda-muda, dan mereka lah yang mengawal Islam. Nanti ilmu sampai ke Sentul ini ya jalur mereka itu. Coba antum tanya ilmu-ilmu sanad itu, jalurnya pasti mereka, jalurnya pasti mereka itu. Karena itulah teman-teman rahmati Allah, maka luar biasa anak-anak muda di dalam sejarah Islam itu, mereka punya karya-karya yang sangat istimewa. Bukan hanya masalah ilmu, perhatikan ini, bukan hanya masalah ilmu, bahkan masalah kepemimpinan. Indonesia ini kalau nggak salah untuk jadi presiden masih ada syarat umur kalau nggak salah, Ustaz. Betul, Ustaz ya? Belum dihapus, Ustaz, undang-undangnya. 40, Ustaz ya? Minimal 40, maksimal minimal 40. Ya, minimal 40, tapi antum sudah bisa, Ustaz ya? Sudah bisa, beliau sudah bisa. Untuk antum kalau mau jadi presiden di Indonesia, usianya paling tidak harus 40 tahun dulu. Di bawah itu tidak bisa. Saya insya Allah punya program nanti sama beliau-beliau ini untuk menghapus pasal itu. Tapi saya tunggu antum dulu. Kalau enggak, siapa jadi presiden yang hebat? Nanti anak muda yang di TikTok itu jadi presiden. Iya kan? Tambah hancur negeri ini. Walaupun TikTok ada yang baik ya, karena saya lihat ada anak muda yang bagus makainya. Nanti insya Allah kita usahakan, kita hapus pasal itu. Tenang, tenang. Kenapa? Ini loh, teman-teman lihat. Ini bagus banget nih kalimatnya. Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, waktu beliau memimpin menjadi khalifah 10 tahun dan luar biasa karyanya, beliau kalau menghadapi masalah berat di negara yang dipanggil anak-anak muda. Mengapa anak muda yang dipanggil? Kok bukan malah orang tua yang banyak ilmu dan pengalamannya? Karena ternyata Umar kalau ada masalah sulit itu bukan masalah ilmu dan pengalaman. Kenapa? Loh, pengalaman itu sudah tidak menyelesaikan apa-apa loh. Saya kasih contoh, Jakarta banjir, sampai sekarang masih banjir? Masih. Kurang banyak apa lagi jumlah orang pinter? Mau berapa lagi orang punya pengalaman memimpin, bahkan pengalaman internasional, betul? Bisa menyelesaikan banjir Jakarta? Nggak bisa. Tidak bisa. Makanya Umar tidak nyari itu. Kalau masalah sulit, pelik di negara, yang dicari bukan orang tua, bukan orang banyak pengalaman, tapi anak muda. Kenapa? Kalimatnya luar biasa. Karena mencari hiddata uqulihim, ketajaman akal anak-anak muda. Anak muda-muda itu kan kreatifnya minta ampun, betul ya? Apalagi anak-anak Indonesia itu luar biasa kreatifnya. Ya, luar biasa kreatifnya. Ya, wong cuma foto selfie gitu hasilnya miliaran loh anak Indonesia itu. Apa enggak hebat anak Indonesia itu, ya kan? Iya, dijual ya NFT dan model, ya Allah, itu dia sendiri juga tidak menyangka wajah model kayak gitu bisa kejual. Bayangkan coba, kreatifnya anak Indonesia luar biasa. Luar biasa itu. Itu muka diem gitu aja dapat duit, apalagi mukanya gerak. Atau mungkin kalau gerak malah nggak dapat dia. Oke, teman-teman, jadi ketajaman akal anak muda tolong dijaga, karena itulah yang diperlukan saat negeri ini perlu pemimpin muda-muda. Yang jadi masalah adalah anak-anak muda ini kehilangan ketajaman akal. Akal menjadi tumpul oleh apa? Oleh game, permainan. Oleh apa? Entertainment, hiburan. Dah, antum kalau senangnya game dan entertainment, saya kasih jaminan tumpul. Ini orang-orang entertain marah sama saya, nggak apa-apa, saya siap tanggung jawab. Oke, para gamer marah sama saya, oh saya siap tanggung jawab. Kita boleh adu ketajaman akal. Kalau betul anda tajam, gara-gara itu yang tajam akal pun tumpul. Gitu teman ya, hati-hati, karena yang diperlukan di umat ini pemimpin muda, tapi yang dicari ketajaman akal mereka, dan mereka lah yang bisa menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh orang tua yang berpengalaman. Itu anak-anak muda itu. Tapi ya teman ya, jadi siapkan diri baik-baik, jaga ketajaman akalnya ya. Dan enaknya dengan anak muda itu, saat itu kepentingannya nggak macam-macam. Anak muda itu bersih jiwanya, bersih jiwanya ya, nggak ada masalah.
Usia beliau-beliau nih, itu udah punya pengalaman. Dulu kita pernah berantem di lembaga, ya kan? Dulu kita pernah punya perselisihan di organisasi, ya kan? Kita sudah pernah punya pertikaian di partai. Wah, macam-macam. Anak muda nggak ada itu semua. Clear. Jaga itu, maka jangan dikotori. Jaga kebersihan hati mereka itu agar ketajaman mereka juga terjaga. Itulah yang dicari. Makanya salah satu staf ahli di pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang waktu Umar jadi khalifah umur Abdullah bin Abbas baru sekitar 16 tahun. Ada gitu 16 tahun jadi staf ahli kepresidenan? Hanya Abdullah bin Abbas. Maka tadi kalau di Indonesia untuk jadi presiden umurnya baru 40 tahun baru boleh jadi presiden, 40 tahun ke atas. Ya sudah segini saat 40 tahun ya sudah lelah-lelah dengan apa, ya kan? Ya kadang-kadang ya agak sering masuk angin, ya kan saatnya. Ya begitu. Makanya pantas kalau negara nggak beres-beres. Perlu anak muda. Ya Allah, antum tahu, antum anak muda nih, masya Allah. Kalau sudah senang, passion, kerja nggak ada lelahnya. Anda boleh tantangi semua orang. Ayo saya layani. Mau begadang berapa hari berapa malam. Itu kalau sudah cinta dengan umatnya, dia akan begadang berhari-hari hanya demi umat Nabi Muhammad SAW ini. Itu anak-anak muda luar biasa itu. Ya, dan dengan cara itulah ya, maka lahir orang hebat itu. Baik, terakhir teman-teman, terakhir yang dirahmati Allah. Dengan itu ya, maka masya Allah tabarakallah, siapapun antum yang hadir di ruangan ini nih, ya kan, di santri-santri Fajrus Salam nih, jangan pernah ada yang minder. Jangan pernah ada yang minder. Jangan pernah, siapapun antum. Ya, apapun latar belakang keluarganya, apapun latar belakang yang terjadi kemarin-kemarin. Nah, jangan minder. Orang jatuh segera bangun, jatuh segera bangun. Anak muda itu. Oke? Ya galau-galau sedikit oke lah, anak muda ya kan. Galau-galau sedikit oke lah, tapi begitu jangan larut oleh itu. Kalian hebat, kalian punya kekuatan. Kalian diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan di antara dua kelemahan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari lemah. Walladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan kalian awalnya lemah, itu masih kecil bayi, lemah. Setelah lemah jadi kuat, ini usia kalian. Setelah ini, ini hati-hati nih. Setelah usia kuat ini akan lemah dan beruban. Nah, rambutnya mulai putih. Nah, ya, jadi kalian ini pemuda itu ingat baik-baik, pemuda adalah adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Baik teman-teman, itu saya kira mudah-mudahan antum bisa memanfaatkan kekuatan yang Allah siapkan untuk antum sekarang. Jangan menunda besok, karena besok adalah usia kelemahan antum. Sekarang mulainya di usia muda sekarang, semoga Allah berkahi, semoga Allah bimbing, semoga Allah berikan taufik. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu menarik dan sangat luar biasa pemaparan dari Al-Ustadz Budi Ashari, memaparkan tentang bagaimana orang-orang hebat di masa para nabi dan juga di masa nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahwa tidak menafikan kesuksesan dakwah baginda Rasulullah SAW karena beliau dikelilingi oleh anak-anak muda. Juga keilmuan yang sampai kepada kita adalah ilmu yang diriwayatkan oleh anak-anak muda. Kemudian berbicara tentang kepemimpinan, bahwa pemimpin-pemimpin yang berhasil pada masanya adalah pemimpin yang juga dipimpin oleh anak-anak muda. Semoga apa yang sampaikan menjadi inspirasi, sugesti dan motivasi buat santri-santri Fajrus Salam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan, para santri-santriah nanti muncul orang-orang yang berilmu, orang-orang yang hebat pada masa sekarang seperti hebatnya para sahabat di masa silam. Sebelum mengakhiri materi pada siang hari ini,
dibuka sesi pertanyaan. Silakan kepada santri-santriyah untuk bertanya. Mungkin ya dua. Silakan. Dari putra 2 angkat tangan. Mana ada itu ya, satu lagi. Satu lagi ada. Mana satu lagi? Depan. Mana satu lagi? Oh, ini 2 ya. Silakan yang belakang maju aja ke depan. Yang belakang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf, saya ingin bertanya. Maaf, nama saya Irah Susaini, kelas 5 TMI. Dunia Islam yang kita hadapi saat ini salah satunya adalah pudarnya peradaban Islami. Apakah peradaban seperti dulu dapat kembali di zaman seperti ini? Syukron. Dunia Islam yang kita hadapi saat ini salah satunya adalah pudarnya peradaban Islami. Apakah peradaban seperti dulu dapat kembali di zaman seperti ini? Syukron. Dunia Islam pada sekarang itu pudarnya peradaban Islam. Jadi peradaban yang dulu bisa kembali lagi seperti masa sekarang. Ya. Sesi yang pertanyaan kedua silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi dari kelas 5 TMI. Al-Ustaz Alafu, saya ingin bertanya, dalam kisah Muhammad Al-Fatih dikisahkan ada sebuah panglima perang bernama Hasan Ulubat yang berhasil mendobrak benteng Konstantinopel pertama kali dan berhasil mengibarkan bendera Turki. Saya ingin bertanya, siapakah itu Hasan Ulubat dan bagaimana dan apa faktor-faktor yang membuat Hasan Ulubat itu dapat mendobrak dan mengibarkan bendera Turki Utsmani pertama kali, dan bagaimana latar belakang Hasan Ulubat itu sendiri? Baik. Pertanyaan kedua adalah ada salah satu komandan perang dari Muhammad Al-Fatih namanya Hasan bin Ubad. Dia yang berhasil menerobos benteng dan mengibarkan panji bendera bendera Utsmani itu di benteng Konstantinopel. Mungkin pertanyaannya siapakah biografi beliau itu, kemudian faktor-faktor sehingga dia bisa menerobos benteng Konstantinopel. Demikian mungkin. Dari Ahwat, yaitu silakan satu belakang, kemudian di depan Ustadzah ya, yang kelas 6 ya. Maju ke depan sini, Samsia ya, ke depan agak cepat, maju ke depan. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Afwan, Anda ingin bertanya, dalam beberapa tahun yang lalu pemerintah Dinas Pendidikan pernah berkeinginan untuk menghapus pendidikan agama Islam dari pendidikan di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana pendapat antum jika pendidikan agama Islam benar-benar dihapus dari pendidikan di Indonesia? Mohon penjelasannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Afu Ustaz, saya ingin bertanya. Bagaimana membuat remaja milenial memiliki rasa tanggung jawab sebagai generasi penerus perjuangan Islam? Ulang. Bagaimana membuat remaja milenial memiliki rasa tanggung jawab sebagai generasi penerus perjuangan Islam? Baik, syukran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cek. Baik. Ada 4 pertanyaan, saya jawab singkat-singkat teman-teman. Pertama tentang kembalinya peradaban Islam itu bukan mungkin tetapi pasti. Bukan mungkin. Kenapa pasti? Rasul yang menyampaikan itu. Karena zaman hari ini, zaman yang akan datang itu Nabi sudah sampaikan di dalam beberapa riwayat beliau. Karena itulah maka bahwa Islam akan kembali besar dengan peradabannya itu bukan mungkin tapi pasti. Makanya saya cuma menyampaikan begini, waktu Islam besar, masalahnya Islam ini seperti gerbong kereta itu teman-teman. Untuk naik itu ada harganya. Jadi kalau antum mau ikut gerbong peradaban Islam ada harganya. Kalau antum tidak bisa beli tiketnya, antum nggak boleh naik, karena emang nggak pantas. Makanya saya sering sampaikan, yuk kita memantaskan diri dengan peradaban Islam itu. Bagaimana cara memantaskan dirinya? Gampang. Nama-nama besar yang tadi kita sebut-sebut dari sejak awal tadi itu, antum pelajari sejarahnya, pelajari biografinya. Bagaimana apa kehebatan mereka, terus bagaimana kok mereka dari bukan siapa-siapa sampai hebat seperti itu. Nah, jalan itulah yang ditempuh. Maka itu kita akan memantaskan diri. Itu yang pertama, mudah-mudahan terjawab. Kemudian yang kedua tadi kisah apa Ustaz? Sendibat. Apa itu, Bang? Ini kisah yang mengibarkan panji di atas benteng Konstantinopel itu, atau apa yang ditanyakan? Itu. Pertanyaannya apa, Ustaz? Oh iya, gini singkatnya. Mudah-mudahan nggak kata, karena pertanyaan itu nggak masuk ke telinga saya, kan suaranya nggak jelas. Saya nanya ke beliau nih, kupingnya belum terlatih di sini jadi. Mudah-mudahan saya nggak salah tangkap. Begini teman-teman, itu dulu di waktu menjebol benteng Konstantinopel itu, benteng Konstantinopel kan benteng yang berlapis 3, ketinggiannya itu lebih dari 80 meter, jadi luar biasa itu. Antum kalau ke sana sampai sekarang itu masya Allah masih kelihatan begitu gagahnya itu benteng itu, dan memang menakjubkan, negeri itu menakjubkan sekali. Jadi ada PR muslimin untuk menjebol 3 lapis itu. Anggap jebol 1 itu nggak bisa jebol yang kedua. Makanya muslimin itu dengan Muhammad Al-Fatih itu sudah mencoba dengan menggunakan berbagai macam cara, baik dari darat, udara ataupun bawah tanah, bahkan laut. Itu semua sudah dicoba. Bahkan yang di udara pun sudah dicoba, tapi nggak ada yang tembus. Sampai Muhammad Al-Fatih sebagaimana yang antum tahu itu memecat salah satu panglima angkatan lautnya. Dipecat langsung seketika di masa sedang genting itu, karena menurut Muhammad Al-Fatih kamu kurang berani. Akhirnya dia membuka salah satu yang menutupi matanya, ternyata matanya itu buta karena terkena peluru musuhnya.
Artinya kurang berani apa saya gitu. Tapi ya sudah, pecat, ganti orang. Kurang out of the box kualitas kreasinya. Ya, makanya kemudian ada kreasi yang melalui bukit yang sangat terkenal itu. Baik. Untuk naik dengan kualitas seperti itu, nah Turki itu dari dulu dikenal punya pasukan. Kalau dalam bahasa Arab namanya Inkishariyah. Di dalam bahasa Inggris juga disebut Janissary. Saya tidak tahu kalau bahasa Turkinya pengucapannya kayak apa. Tapi ini pasukan khusus. Memang pasukan khusus yang dilatih secara khusus. Sebagaimana kita tahu kalau di Indonesia ada umpamanya Kopassus umpamanya, kalau di daratnya ya kan, di lautnya ada berbagai macam hal ya, ada Paskas, ada apa segala macam. Nah, orang-orang khusus itu dilatih dengan cara yang sangat khusus. Dan disebutkan mereka lah yang menjebol benteng. Jadi saat uji coba menggunakan tangga, diantaranya ada menggunakan tangga, ada menggunakan apapun, itu keberaniannya tidak main-main. Karena itu dihujani panah dan segala macam sampai panah api itu membakar. Ya, dan begitulah bahkan sampai naik ke atas. Kemudian kita tahu ada yang dia mau menancapkan bendera dengan taruhannya ya mati nyawa. Itu orang-orang memang itu ya teman-teman, orang-orang itu pejuang-pejuang Islam itu kalau mereka terdidik akidah dengan baik, itu mati itu murah harganya di jalan Allah. Cuma akidah saja itu babnya. Makanya Turki Utsmani sepanjang Turki Utsmani memimpin 6 abad lamanya, yang pengaruhnya sampai ke sini ya, itu tidak ada lawan berat mereka. Cuma satu lawan berat mereka sepanjang itu, sebesar itu cuma satu, yang suka disebut dengan Knight Templar. Kalau pernah dengar Knight Templar? Knight Templar itu teman-teman, itu karena anak kecil-kecil diambil gereja di Eropa Timur, kemudian dididik habis-habisan jadi pejuang mereka untuk melawan Islam. Maka bisa disimpulkan, siapapun yang perjuangannya karena keyakinan itu sulit dikalahkan, bahkan non muslim sekalipun tadi. Itu Knight Templar tuh. Apalagi muslim punya akidah. Nah, itu yang kalau ditanya apa penyebabnya, satu teman-teman adalah akidah kita. Dan itu jawabannya. Kayak kemarin masa pandemi lah apa segala macam, itu akidah bicara banget itu. Akidah bicara betul itu. Ya, dan orang beriman masya Allah. Saya dimarahin oleh beberapa orang. Saya bilang, antum gini amat sih, kan ujungnya paling mati kan, saya bilang. Kan semua ujungnya paling mati, antum mati. Antum bisa mati karena pandemi, bisa mati karena tidur, bisa mati karena sakit, atau mati karena tidak sakit. Atau bisa mati di medan pertempuran, atau mati di atas tempat tidur. Panglima paling hebat dalam sejarah Islam, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, itu masuk peperangan teman-teman, itu kurang lebih sampai 100 pertempuran. Antum cari sejarah militer, nggak ada orang kayak Khalid sampai hari ini. Masuk pertempuran 100 kali pertempuran, tidak sekalipun kalah. Itu Khalid, tidak sekalipun kalah. Nggak ada orang kayak gitu. Waktu mau meninggal itu dibuka bajunya, ini semua bekas luka nih, yang bekas sayatan, bekas tombak, bekas apapun ada itu dihitung, ada yang menyebutkan lebih dari 80 luka lebih. Tapi ingat, tidak ditemukan satupun bekas luka di belakang. Sampai kemudian sejarawan mengatakan bukti bahwa tidak ada yang Khalid tidak pernah sekalipun lari dari medan pertempuran sehingga terpanah dari belakang. Semua dari depan dihadapinya. Itu Khalid bin Walid. Tapi Khalid meninggal di atas tempat tidur. Khalid mengatakan, lihat kalimat terakhir beliau mengatakan, hatta la namat a'yunul jubana, agar mata para pengecut itu tidak tidur. Lihat nih, saya orang yang bertempur begitu banyaknya, saya tidak mati di tempat tidur. Saya tidak mati di pertempuran, saya mati di tempat tidur seperti keledai mati. Itu kalimat Khalid sendiri. Jadi orang penakut, pengecut, oh nanti saya begini, saya begitu, harus belajar akidah lagi untuk jadi pasukan khusus tadi itu. Mudah-mudahan kejawab. Saya tidak tahu apakah itu pertanyaannya. Mudah-mudahan. Baik. Kemudian kalau tadi ada pembahasan tentang pelajaran agama dihilangkan, pelajaran yang ada saja nih itu kurang.
Pelajarannya ada, kurang. Antum mau hilangkan jadi apa umat ini? Ya kan? Kalau maksudnya adalah mungkin nanti belajarnya dikembalikan ke masjid-masjid umpamanya gitu ya, atau ke madrasah-madrasah. Pertanyaannya, masjid itu loh sepi anak muda. Madrasah-madrasah ibtidaiyah, madrasah sore apa itu dulu rame zaman saya, sekarang mana ada? Bahkan sudah ada yang gedungnya aja udah nggak terpakai. Mau jadi apa umat ini? Bangsa ini mau jadi apa? Ingat, bangsa ini dimerdekakan oleh kaum santri. Jasa terbesar umat ini kaum santri, para ulama-ulama yang menggerakkan santri-santrinya. Terus kemudian mau dipisahkan dari Islam negeri ini, itu pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa ini. Terakhir, teman-teman, pertanyaan terakhir adalah tanggung jawab, menumbuhkan tanggung jawab sebagai generasi pejuang. Teman-teman baik dirahmati Allah, kita ini gini, saya cuma kasih resep paling gampang. Banyaklah bercerita kepada generasi muda ini, bertutur yang sering. Tapi saya minta jangan bercerita dongeng, tapi bertuturlah secara Islam seperti kita ngobrol hari ini. Tapi yang sering di kelas, di pertemuan-pertemuan, di kegiatan-kegiatan, di ekstrakurikuler, di momentum apapun. Gak mesti harus momentum ngaji, gak mesti. Momentum bersih-bersih bersama ini bisa dimanfaatkan untuk ngobrol tentang bagaimana secara Islam dan perjuangan anak-anak muda itu diobrolkan. Itu targetnya apa? Membentuk visi di mereka. Kalau terbentuk visi, nanti akan mereka terbakar untuk termotivasi untuk bisa bergerak menuju visi itu. Maka setelah itu kita tunjukkan jalannya. Makanya lewat jalur ini kalau mau sampai ke sana, itu akan menumbuhkan tanggung jawab yang tinggi, bahwa kau punya tanggung jawab. Nah, sebesar itu tanggung jawabmu, bukan cuma lulus nyantri kemudian kuliah habis itu kerja nikah. Enggak, itu terlalu sederhana. Jangan itu yang diceritain, jangan itu. Cerita ke mereka tentang negeri ini hutangnya sudah 4.000 triliun lebih. Nah, itu ceritanya. Jangan nyari kerja antum akhirnya kerjanya sama penjajah minoritas, repot. Negeri ini punya utang 4.000 triliun. Kalau saya sampaikan ke santri-santri saya bilang, kenapa utangnya segede ini? Karena memang para ahli ekonomi yang kuliahnya sampai ke Eropa, ke Amerika, ilmu tertingginya ngutang. Kalau nggak percaya, ada wawancara terbaru dengan Menteri Keuangan membahas hutang. Dengarkan baik-baik, bahwa itu ilmu tertinggi kuliah selama ini. Sampai jadi direktur World Bank sekalipun ilmu tertingginya ngutang. Sehingga saya bilang, gak apa-apa, saya bilang ke anak muda, saya bilang apa? Oke teman-teman, antum gak bisa berharap untuk bayar hutang dari mereka, karena itu ilmu tertinggi mereka ngutang. Saya katakan pada mereka, silahkan ngutang, karena memang ilmu tertinggimu ngutang. Korupsi, silahkan korupsi. Saya gak nyuruh korupsi loh ya, karena ditahan gak bisa. Silahkan korupsi, karena ilmu tertinggimu korupsi. Nanti yang membereskan hutang dan kerusakan gara-gara korupsi adalah saya dan santri-santri ini. Itu, ayo kita bereskan. Bisa. Ada jalannya, ya. Nanti saya tunjukkan kapan-kapan. Oke? Tapi itu membangun visi, menghadirkan tanggung jawab besar. Jangan cuma nanti habis ini kuliah di mana ya? Itu sederhana banget. Kuliah itu cuma ngikut visi besar Anda. Bangun visi, jangan kuliah. Lah kuliah, antum tuh gak kuliah nggak apa-apa. Saya agak ngeracun dikit ya di sini ya, nggak apa-apa ya. Saya racunin dikit ya. Kalau saya bilang ke santri saya, antum gak kuliah nggak apa-apa. Yang gak mau kuliah temui saya. Saya tunjukkan kerjaan besar di umat ini. Kalau urusannya cuma nyari duit, antum mau duit berapa sebulan? Bilang berapa cukupnya antum nyari duit. Saya datangkan orang-orang hebat. Betulan, nih loh, saya tunjukkan ke orang yang kerjanya begini doang. Tanya berapa penghasilannya, dan sangat manfaat kerjaan dia. Jadi jangan jadi tujuan, simple, sederhana. Pikirkan umat Nabi Muhammad, pikirkan negeri yang diamanahkan oleh para mujahid yang pernah bebaskan negeri ini. Pikirkan itu. Utang begitu banyaknya, negeri nggak beres-beres, pertikaian nggak pernah selesai, persatuan hanya sebuah hayalan hari ini, kesejahteraan, keadilan sebuah impian, dan seterusnya.
Makanya ayo, itu banyak diceritakan, ngobrol tentang itu, nanti bicara sejarah Islam masa lalu, balik lagi ke sini, balik ke sejarah masa lalu, masuk lagi ke sini, begitu seterusnya. Gampang ya, itu gampang karena itu metode Qur'ani. Itulah mengapa Quran lebih dari sepertiga isinya sejarah. Begitu cara membangun, nggak usah sulit-sulit teorinya. Saya kira itu. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Saya kembalikan pada Ustadzuna, hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira untuk acara seminar sejarah Islam pada pagi hari ini kita selesai sampai di sini, dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang beliau paparkan, apa yang beliau sampaikan ini menjadi inspirasi yang luar biasa, menjadi motivasi dan sugesti buat kalian semua untuk menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Dan sebelum kita tutup, saya sampaikan jazakumullahu khairal jaza atas ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kami semua. Dan terakhir, beri tepuk tangan untuk pemateri kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator pada acara seminar sejarah Islam undur diri dan mohon maaf dari segala kehilafan dalam kata-kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, penutupan. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya ada pemberian cenderamata yang akan diberikan oleh pihak Pondok Pesantren Fajrul Salam kepada Al-Ustadz Budi Asari LC, kepada Al-Ustadz Mukhlis Setiawan. Dipersilahkan. Untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, yang mana doa ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Mukhtar Kusuma Atmaja LC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelum berdoa kita istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la qayyum wa atubu ilaih. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ya muhikafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala dainan illa qadaitah wala maridun illa syafaitah wala asiran illa yassartah wala dhalan illa hadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha birahmatika ya Hannan ya Mannan ya Arhamar Rahimin. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura ma'hadina hada wa umura jami' ma'had fi Indonesia birahmatika ya Arhamar Rahimin ma damatis samawati wal ard. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fa inna hajatina ilaika katsir.
Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban barakan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqab. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min kulli da'watin la yustajabu laha. Rabbana wa taqabbal minna innaka tasamud du'a wa innaka tasamul alim wa tub alaina tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, kepada santri dan satriah dipersilahkan. Nanti untuk setelah ini perpotongan mudarisin, kemudian setelah itu mudarisat ya. Fadal mudarisin dulu naik ke atas. Mudarisin.